tergantung sekarang penyesuaian dari SRG loh. Kayak ya udah main ambil link gak sih? Kalau memang lawan ada link jangan gengsi. Yudora. Iya, jujur setuju sih. Selamatkan hero yang bisa target lo. Oke, jangan. Yudora. Mereka kayak menghindari hero-hero meta lagi. Alergi. Waduh. Tapi emang kerasa belum terlalu mau all in di meta yang sekarang dengan yang tadi kan. Yang pertama ada Hylos dan juga ya tapi ya ini yang kita tunggu-tunggu juga. Aku tunggu sih penentuan king ketiga tapi bentar itu yang duduk Eta Uni ya. Uni. Finally. Wah. Uni tiba-tiba bermain. Ini game penentuan. Game terakhir. Game yang membuat kita juga berpikir ada satu perubahan. Sekais. Uni in. Ini aku udah bahas kan di awal kan. Tapi ini berarti kapan buat mental juga buat Sekais. Iya. Kayak 2 match kita lihat tidak perform berarti sampai harus digantikan dengan Uni. Tapi mungkin banyak faktor loh. Bisa jadi karena mereka ingin menggunakan hero lain yang spesialisasinya ada di Uni. Oke. Itu bisa jadi. Tapi kan juga power Sekais. Tapi dia selalu hero dari kemarin kan. Iya sih. Atau memang di sini saya sudah sangat beradaptasi dengan tank jungler. Untuk switch lagi ke assassin butuh waktu. Iya, kayak terlalu banyak faktornya juga sih Bude. Dan sebenarnya masukin Uni di game ketiga ini kayak satu hal yang menurut aku benar karena terakhir di regional mereka kan Uni main XP kan. Iya. Dan di playoff itu udah balik ke Sekais lagi. Jadi ini pun pembuktian untuk Uni, pressure-nya pun akan sangat besar di Uni, nggak cuma di Sekais doang. Juga gantiin lagi. Nah itu makanya Om, jadi kan terakhirnya adalah Tiba-tiba XP. Tiba-tiba XP jungle gitu. Hero-hero jungle yang di XP. Iya. Tapi itu udah lama lah, harusnya udah adaptasi lagi sih. Namun sekarang akhirnya ini adalah debut Uni untuk di panggung internasional. Welcome Uni dan masalahnya bukan presiden panggung internasional, ini panggung di mana menentukan satu game. Kunci dihancurkan atau mereka akan melaju. Iya, ini lower bracket gitu kan masalahnya. Dan kalaupun menang nggak langsung kan. Ini link langsung kebuka loh. Iya, bisa. Pilihan sih. Tapi ada Freya juga Om. Mending Freya. Iya, juga ada. Jadi Mending Freya. pilih saya sih. Betul. Aja ya. Mending si Valkyrie itu. Si Valkyrie itu yang tantrum itu. Iya, yang suka. Oke, kita balik lagi ngebahas si Uni. Gue penasaran banget, mungkin banyak juga yang berpikir bahwa ini seorang Sekais bisa digantikan oleh Uni. Enggak, ternyata enggak. Mereka pilih Rara duluan. Berat pilih Rara. Oke. Ya udah. Ada Freya. Masih kagum sih lihat ada Freya di musuh ya. Ada banyak. Tapi ngebahas tentang Uni dan juga Sekais, apa sih yang bisa ngebawa pembeda nih Uni hadir di sini? Menurut aku ya ini bedanya lebih ke motivasinya aja sih. Maksudnya dalam segi Sekais sudah pernah di panggung internasional, udah pernah juara, sementara Uni kayak jatuhnya yang blood lah ya. Kalau misalnya kita di MPL Indonesia kan sering banget lihat regenerasi baru gitu. Nah Uni ini kayak tipenya yang lebih baru aja, lebih fresh gitu. Dari pola permainan juga harusnya akan lebih agresif nantinya, eksplosif. Kalau ngeliat Uni, ngeliatnya Sekais, apa perubahan apa yang bisa dibawa nih untuk SRG? Jujur karena ganti nih XP, cuman aku belum terlalu ngerti. Sayang banget di situnya ya. Iya, sayang banget itu bisa nanya. Cuman Itu Uni juga. Lasik juga bingung. Ini Uni. Gimana ya? Bener juga Bude. betul. Karena mana kelihatan ya. Tapi menurut gue dia juga adalah salah satu assassin user yang cukup muda lah ya. Tapi secara jam terbang masih ada di bawah dari Sekis. Karena kan sempat kan main bot di jungle gak terlalu perform digantikan Sekis lagi balik. Dia emang gonta-ganti Om di regular. Regular kan? Jadi seminggu Sekis, seminggu Uni gitu sistemnya. Iya. Masih tes dan sekarang tes sesungguhnya dari depan mata. Oke, Freya Chushin. Lalu dibalasnya Brody Pakito. Ya. Ini bagus lah buat Hirara juga karena assassin jungler udah gak usah fokus buat nge-backupin mau ke gold, mau ke EXP, fokus ke jungle sendiri. Dan dengan adanya Pakito ini ada potensi untuk bisa menciptakan first blood nanti. Karena Pakito di level 2 kan udah punya double jab. Hirara bisa mampir nanti di level 2 juga. Tapi itu ya, linknya tuh masih terlepas dan sekarang kan masih gak ada Yudoranya. Mereka di manage sendiri. Tapi menurutku link di sini masih bisa di-handle, udah ada Brody aman. Setidaknya. Minimal bisa ditendang di kecup kan. Iya sih, nggak salah ya di kecup ya. Dan pandanya SRG, mereka sekarang ngambil hero dari Innocent lebih awal. Kalau tadi langsung dihabisin di game kedua. Jadi oke, let's play safe.
dan ambil aja, amankan hero innocent terlebih dahulu karena siapa yang nggak ngeliatin innocent sih? Jadi ujian. Dan efeknya sekarang berarti dari GK-nya mereka kan flex loh. Iya, flex Rico jatuhnya. Oke, ngelawan Brody. Berarti Freya bagus akan dari dia lane. Flex still oke, still bagus aja. Karena dia bisa generate shield. Jadi generate shield itu bisa jadi senjata utama juga. Asal gak terlalu banyak nih, stack-stack dan spoil kan. Ntar memori-memori buruk keluar semua nanti. Karena 4 memori nanti. Iya sih, jadi sejauh ini dengan fleksibilitasnya ini lah yang bikin ngebuat dari arah banningnya pun lebih luas kan. Mereka ban ke arah Esmeralda. Ya, dan bahkan sekarang kalau mau ya, gantian nih, birotnya dipegang dengan GK. Aku suka. Kalau mereka mau berani ngebawa birot buat dia jadi EXP. Karena kan physical semua, Freya physical, Link physical, kena Spectre Step. Jadi masuk semua dia. Jadi masuk semua dan dia. Dan ya kalau bicara lane lawan Pak itu harusnya bisa menang sih birotnya. Wow, pilihannya masih terbuka. Kalau nggak di ban nih, Coach Arkadia dengerin kamu ternyata. Waduh, tapi kayak Coach Arkadia kayaknya wajib ban Bellerin dulu gak sih? Oh iya, ini nomornya juga belum kesentuh sama sekali ya. Ya ada Bellerin nih, kalau sampai Bellerinnya dilepas, Pakitonya lagi jab, gak pulang, lagi diajak main sama. Selamat datang, welcome. Takutnya ya kan kalau ketemu Bellerin, kecuali memang punya jawaban buat Bellerin ya. Karena instant burst ke Bellerin kan lama ya, butuh waktu juga nih. Mahal nih Bellerin nih. Well, sekarang mau di ban kan? Dua-duanya bisa pakai juga dan cocok untuk di kedua line up ini. Iya harusnya ya, harusnya cocok. Kalau dari SRJ kayaknya mereka bisa build-nya ke Badan buat stopper juga. Badan Yums. Ya, Bellerin gede. Itu berarti opsi rompernya sekarang yang agak bergeser karena ketawa tulang besi. Gatot kaca. Lama gak kelihatan memang, tapi Gatot kaca still salah satu rumor yang oke karena dia bisa membawa Revitalize. Jadi kuat dia Pola-pola yang bisa berenang di sana. Oke. Lalu? Udah badan aja dari badan Pak itu juga seru. Udah Pak Wita sama mid-nya berarti ya? Yap. Karena Yusuf di ban, Lilia Mas. Kalian masih ada ya? Hira kan tipe yang harus all in all out juga kan? Harus bersama teman-teman. Nggak, dia bisa sendiri kalau dia. Sendiri aja? Sendiri aja masuk, skill 1-2 cabut. Udah gitu aja. Masuk volume apple kan yang hilang tuh. Kalau mau ya start dulu, internal core dulu, volume apple keluar. Wah Hilda kayak Hilda dan Kimi ternyata. Gini ya. Berarti Hildanya mau make ganggu aja ya? Wow, 5 hero SRJ, apa nih Om? Objektif mereka? Objektif mereka sebisa mungkin jagain Kiminya ini yang ada di belakang dari Hilda ya. Jadi stack damage-nya mungkin bisa ada di tangan dari Kimi nanti. Oke, untuk damage Kimi biar bisa masuk full, tapi gimana dengan JK? Apa objektif mereka? JK sih bakal mencari bener-bener dari arah team fight-nya ya gue kalau udah gak terdekat kaca sama Alice ya EOI-nya besar dan bergantung sama Link. Iya, menurut gue SRJ mereka Hilda aja pasti nemenin Linknya dari awal. Karena Link gak bakal jadi jangkar Linknya. Akan sedikit berbeda pendekatan untuk game ketiga ini, apalagi ada debutan Anyar Uni dari SRJ. Bagaimana jika akan menjawab itu dan bagaimana mereka akan berharap satu sama lain? Siapa yang akan mendapatkan game ketiga? SRJ. JK. Oh well, dua suara yang berbeda namun bagaimana dengan dua APP kita? Silahkan. Siapa urutannya ini? Aduh. Gimana ya? Kita lihat aja deh, kita kawal aja sama-sama gimana. Tapi soalnya kita lihat terakhir Uni juga di regular season untuk MPL FY kan mainnya EXP ya kebetulan. Walaupun banyak orang mengakui one of the best assassin juga yang dipunyai sama Malaysia di tangan Uni. One of the best. Tapi tetap dari hero-nya sama. Iya, masih sama. Cuman ya ini bukan tanpa alasan dan bukan tanpa pertimbangan yang berat juga ya untuk mengganti pemain di game yang krusial. Betul. Apalagi ini hanya misalkan satu game pertaruhan hidup dan mati. Iya, menang lanjut kalah. Airport. Iya, udah. Fake, buset sakit banget itu damage-nya. Dan Shen dipaksa mundur, tapi Quanok mencoba untuk bisa memberikan sedikit bantuannya. Tapi Quanok pun mendapatkan serangan dari Yums. Ya, Yums ya dengan Hildanya udah terlihat sangat powerful, aman tapi flicker ya katanya. Ya, flicker dari Quanok dipaksa untuk dikeluarkan juga. Seno by level again ya. Terlihat sangat-sangat nyaman dengan linknya. Dia langsung nyebrang tadi menggunakan retribution. Dan ada sedikit keunggulan bagi EXP dari Seno di atas Uni.
Soalnya kalau ngelihat ada pergantian pemain kayak gini atau mencoba sesuatu ya Pak, ada prinsip yang namanya lebih menyesal mencoba daripada tidak. Lebih baik mencoba kan? Iya. Seenggaknya udah nyoba gitu. Seenggaknya. Iya. Kalau emang masih belum berhasil, ya coba lagi. Iya. Tapi tahun depan Soalnya benar-benar di ujung tanduk nih dua-duanya JK juga gitu. Cuma masalahnya yang bedain adalah JK lagi dalam tren positif. Yap. Anginnya tuh lagi berhembus ke arah mereka gitu loh. Mereka menang tolak tadi ya. 10.000. Caps lock tuh ya tolaknya tuh. Menang. Huruf gede semua tuh tolak. Gede. Oke. Dan sekarang kita ngeliat dari perbuatan tertolnya akankah ada sebuah perbedaan yang bisa dibawakan juga? Yep. Tapi mendadak mereka mencoba untuk mendapatkan satu poin kill terlebih dahulu dan itu dia sepertinya berhasil di depan merah persebuah pun tercipta. Namun di bawah sekarang untuk Biara Meda. Yap, karena ada rotasi juga yang dilakukan sama Yums ya untuk membantuin ke arah dari Innocent-nya untuk dapetin poin kill terhadap Yaga. Walaupun ada pertukaran yang bisa dilakukan, Stormy-nya tumbang. Dan keuntungan masih bisa didapetin kembali oleh JK dengan tertol yang mereka dapatkan dari dia replay yang tadi ada di bawah ya. Di crawl ya. Iya, Yaganya telat ya punya Valkyrie Dancer-nya. Balasin dan Oke, terjadi pertempuran damage set. Masih sangat kuat dengan Reptiles yang ada di dalam tubuhnya sementara Quantum terus-terusan memberikan backup. ya masih aman. Cuma 3 kali dapat 7 kill loh. Iya, dan juga early yang selalu bagus gitu loh dari JK. Ya. Mereka tahu cara untuk membalas di mana. Mereka tahu cara untuk bertukar itu seperti apa. Yang mereka bisa dapetin apa yang coba mereka dapatkan dari tadi gitu loh, dari yang pertama bahkan kan early-nya bagus, yang kedua juga bahkan sobol, dan sekarang masih pegang loh sama mereka. Ya walaupun masih belum terlalu jauh perbedaannya, tapi ini sudah cukup pastinya untuk jadi modal awal. Ya. Modal awalnya udah boleh. Fondasinya udah boleh. Fondasinya udah ada, peletakan batu pertama. Sedap. Berarti gunting kita yang ntar lagi. Iya. Oke, dan hilanglah sudah. Gua knockdown, sementara Salam Shen bisa ada bertahankan dan bantu dari Tempest of Black. Dikeluarkan pula. Ada 4 perdana masih diambil dan kerannya menjadi satu korban begitu baik Seno ini. Ya, karena Uni tadi pakai Fallen Maple ya atas Gettable dan akhirnya ya udah makan aja yang ada yaitu Kram yang tumbang dan itu yang berbahaya dari damage Lee untuk sekarang dan ini di hari play-nya bermula dari Quanok yang coba ditabrak, dia buka Crimson Beacon. Nah, Uninya masuk tapi masuk dalam keadaan Crimson Beacon. Ada EOG 4 versus 2 loh padahal ya. Itu di fight shotnya juga masuk tuh semua. Keramnya nggak ada, dia punya flicker sebenarnya. Cuma kayaknya cukup berbahaya. Getok-getok meja tuh siapa tuh. Iya. Nah, tadi ini avatar gua dia kurang cepet banget kayak gitu. Oh gitu. Barang kena banget. Oke. Tapi masih dalam keadaan yang masih unggul sih untuk JK juga. Apakah tertolong yang kedua masih bisa mereka dapatkan? Karena Uni udah start duluan nih ke arah tertolongnya. Yap, akan seperti apa lagi pertempuran ya karena sekarang dia dari Toto Sema sudah join di backzone. Tapi Toto berhasil diambil oleh dan sekarang pertempuran tidak terelakkan bahkan. Ada satu orang Yaga sudah join Seno masih ingin lebih Stormy. Harus mundur. Ya, hati-hati ada Uni. Oke, pertempuran berlanjut tapi damage dari Uni. Ke dalam satu area dari 4 player. Kayak gimana? Iya, dan itu damage-nya cukup terasa walaupun masih belum ada poin kill yang bisa diciptakan ya sama SRG. Tapi ya mereka sebenarnya membayar pelan-pelan kerugian terus-menerus yang mereka alami. Tertolongnya akhirnya bisa mereka dapetin tanpa adanya kerugian yang lebih besar lagi kan. Hanya ada Krem aja tadi yang tumbang. Dan yang berbahaya adalah Uni. Di sini damage-nya terasa loh. Aizen. Santai deh. Santai dulu. Skypierce jadi item pilihan untuk Innocent, akan menjadi sosok eksekutor nantinya. Dan kita tahu juga ya Brody kalau ngelawan hero yang tabrak ya at least ada escape ability ya. Agak ngilu sebenarnya. Ada habis impact boleh langsung dikecut gitu. Oke, tapi Kram sendirian. Ada satu flicker tadi sudah dikeluarkan kembali menjadi korban. Dan kali ini menjadi milik dari Quanok. Sementara Yipse masih berjuang untuk bisa pergi dari tersebut tapi JK tidak bergeming, mereka tetap pede. Gokil. Dan Kram selalu jadi korban kalau kita lihat. Ya. Harus menelan 3 poin dead juga. Oke. Jangan lupakan ya fighter-fighter begini lumayan kewalahan dengan adanya Jushin. Walaupun udah kena nerf berkali-kali, mana kos yang terboros, ditambah lagi juga dengan range yang gak terlalu jauh. Tapi tetap
efek sisi dari Enterprise itu bisa dipakai dan digunakan secara optimal. Berantem terus nih Sena maunya. Iya, levelnya sekarang imbang sih. Untuk Uni tidak tertinggal juga by level, farming pattern yang cukup baik pastinya. Dan kayaknya untuk sekarang JK nggak akan ngebiarin lagi turtle-nya didapetin secara free loh, karena di atas juga mulai didorong kan sama Yaga nih. Dan Yaganya bisa di-fight dengan Expanding River yang telah akan dimanfaatkan. Ini belum elisnya lagi nih. Belum. Nanti kita lihat perempuannya akan seperti apa momentumnya. Wih, Crimson Beacon ya, Sedikit. untuk menghindari traction pulse, tapi Ya, berhasil lagi dapat nih. Yups, tapi ada Haskell sekarang itu dari Seno akan semakin pede lagi. oke, pelan-pelan ya. Jujur ini kita juga ikut deg-degan ya. Vibes game ketiganya terasa banget kan. Oke, Turtle akan jadi peraduan Ada kesempatan begitu besar untuk mereka, JK. Akhirnya lagi mendapatkan Yups. Sementara sekarang dari Turtle akan menjadi milik siapa? Ada Ismail berhasil. Seno, retribution begitu baik. Yap, pencurian. Akhirnya kebuat dari JK akan bisa jauh lebih unggul. Pressure sekarang dipegang sama JK dengan begitu mengerikan. Walaupun sebenarnya dari tadi udah kebahas ya untuk Uni by level dia mengejar banget. Tapi ya JK ternyata mereka punya confidence yang luar biasa. Yep. Dan Shen sudah join. Sementara sekarang apa yang terjadi? Aizen yang masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Dan waktu untuk Shen bisa join di match shot. Dan tadi dalam dikeluarkan bola episode plan. Akan menjadi siapa lagi yang korban di dalam pertempuran ini. Dan barusan ada korban tercipta. 2 player dari JK down. Bahkan double kill berarti ada 20 stack sekarang di dalam tubuh dari Innocent. Yes, itu dia menangkap langsung ke arah dari Seno tadi. Double jab yang on point. Mengakibatkan akhirnya secara total 3 player ya untuk JK yang hilang. Dengan 1500 gold yang tadi dipegang. Ini udah mulai nge-swing untuk SRG. Dan ini dia replaynya. Mau coba tabrak. Jadi cukup dalam ya sebenarnya untuk Tempest of Blade-nya. Dan di saat dia landing, kena tumbuk sama Kram. Ini pertempuran terjadi lagi loh. Tapi Uni tuh coba lihat. Kalau kita lihat dari real time-nya. Ada satu orang lagi berhasil ditumbang gitu ya. Iya itu yang tumbang adalah Yaga. Yaga. Dan mendadak berubah sekarang arusnya. SRG mendominasi. Yap, boosting yang begitu luar biasa berkat dari point kill tadi ya. Membalaskan pencurian Turtle yang begitu masif juga. Betul. SRG sekarang. Dan jangan lupakan kalau bicara tentang continuous team fight ya, SRG siap banget. Dia punya Kimi, dia punya Brody juga yang bisa punya range dari jauhan. Dan enak banget loh bro itu kalau untuk nyicil gitu terus-terusan ngasih damage terus stacknya udah terlihat cukup udah aja. Tuh. Apalagi kan belum ada poin sama sekali ya. Yep. Nah ini jadi ancaman yang terasa pastinya untuk JK sekarang 2000 beralih untuk SRG. Lord sudah muncul, tapi sepertinya untuk Wanok yang cukup berwaspada nih dia sendirian. Oke. Action pulse tadi. Enggak kena. Agak ngeri ya sendirian, jadi kalau misalkan emang mau di backup juga sama Stormy-nya. Oke, Purple Buff jadi prioritas terlebih dahulu untuk Seno. Melepaskan lah untuk Turtle. Ya dan Seno yang mulai mendekat. Hampir saja tapi Lord menjadi milik Garuda yang pertempuran tidak terelakkan apa terlakukan dari komik karena tubuh dari Yups. Tapi sekarang mereka diusir bisa-bisa. Shen-nya tertinggal sehingga Shen-nya dihajar terus-terusan di mana Innocent terus menambahkan stack demi stack yang dimiliki. Kenapa menjadi orang terdepan ditabrakkan lagi double kill lagi. Didapat oleh Innocent. Yap, dan itu dia sebuah komik yang dilakukan oleh SRG. Ya tadi, Seno juga dibikin dilema kan. Dia lagi mau Purple Buff, tapi kayak oke kita mau kontes. Dan akhirnya Purple Buff juga harusnya nggak dapet ya. Kontesnya juga berat tadi. 40 stack lethality untuk Innocent sekarang dan replaynya. Mencoba untuk masuk dan ancang-ancangnya lumayan jauh sebenarnya. Uni punya retribution yang poin, Seno nggak sempat retri. Mau ada team fight juga ternyata berat. Dan sekarang Holy Defense sudah mulai tertrigger satu persatu. Yep, dan Link mau tidak mau memanjangkan lem yang dia punya sementara sekarang Uni menjadi orang terdepan. Apa yang terjadi? Mereka masih mencoba. Buat jam, kesempatan terbuka untuk SRG mendadak berubah keadaan di mana mereka mencoba untuk bisa menemukan kemenangan yang berhasil. Double kill dan Pesha terbuka. Pesha SRG. 10 menit saja yang dibutuhkan oleh SRG yang akhirnya bertahan dan mampu untuk melangkah ke next round di lower bracket. Pergantian pemain yang ternyata membawa vibes yang cukup berbeda karena kemenangan yang mereka dapatkan ini total domination Yep. yang buat dari JK.
di MSC 2026. Karena mau, tidak mau selain mereka harus packing dan menunggu jadwal kepulangan. Nice try banget sih jujur, karena game kedua aku expect lebih banget dari GK. Tapi ternyata dengan amunisi baru membawakan something yang berbeda juga dari SRG. Balik lagi udah hero power juga ya. Karena dia udah Cepet banget loh dari sini nih tadi. iya. Udah kebalik. Dari sini momentumnya udah langsung swing jauh dan gak bisa dibalikin lagi sama GK dan akhirnya 10 menit tapi nice try banget GK. Walaupun mereka langkahnya harus terhenti, but congratulations once again untuk SRG. Mereka akan menantikan next opponentnya antara Aurora Gaming atau Onyx. Siapa ya? Siapa ya kira-kira? Karena itu bukan menjadi. Ya harusnya jangan Onyx lah ya. Jangan. Oke, atas saya. Tapi langsung menang, langsung aja. SRG go. Wah, mentalitinya bagus. Tapi sekarang waktunya kita akan mendengarkan interview. SRG being able to survive their first elimination match of the group stages in a 2-1 win against GK Esports. Right now on stage we are with Uni, who got subbed in later on in the game. How are you feeling? I think so. Speechless because I play one game and then suddenly we win. Wow, easy win. Okay, we're gonna start on your stage. Uni, first of all, talk to us. Coming into MSC, a lot of people were saying that, SRG has takes to probably win the championship, right? What happened? And you guys started to shake hands. Are you guys having a problem adapting to it? Maybe we just behind the meta because we try to edit more and then it's just like off. Calls like that. I think that's better. Okay, so you said that previously as you guys entered the tournament, you guys were a little bit behind on the meta. What about now? How are you guys doing now? Is it better? Have you guys found your footing? Has Uni found your footing in this Golden match especially? I was not sure because I really put training and yeah, I just keep learning with the team and all the teams try to do everything as possible. I all the teams here in MSC are trying to adapt as fast as possible. Let's talk about your next opponent. Now, your next opponent, I think it's going to be a fun one because you guys will go either against Aurora Gaming or Onyx. Whoever it is, if it's not going to be soft, is SRG going to prepare for that matchup? I think after this, we just go our training back and then just focus on our game. I'll do any who's them. Yeah, we just play. Just play the game to play your game. Any messages to the Asians watching at home, Uni? Thank you for all the listeners. Like, just keep us. We lose, we win. Thank you guys. Now, I'm pretty sure a lot of people are on the edge of their seats watching this first game of the day. But with that, boys, come join me on stage. I have a question. Who wants to crush some keys? Uni? Okay, let's go. Follow me. Let's go. I guess Uni's going to do some key crushing on his first MSC tournament. All right, come on, boys. Are you excited? Uni, this is going to be your first key crushing moment. Okay, only one way to find out. All right, Uni, you may head to the front. Go on. The key is already in the key crusher. And Uni, all you have to do is press the lever. 3, 2, 1. There you guys go, ladies and gentlemen. Inilah saat ini menyaksikan melangkah lebih jauh di ajang MSC. Kehadiran ini membuat dari tim SRG ada angin segar. Misi penyelamatan di game ketiga berhasil sukses banget dengan dominasi. Iya, meskipun di awal kita sempat melihatnya hampir juga GK dapetin cukup banyak objektif, tapi satu skill terakhir dari Uni ke arah Lord, tapi impactnya besar banget. Dan ini ngerasa gamenya mudah. Iya, Iya. menarik sih ya. Berarti menjadi pertanyaan untuk tim yang akan berhadapan dengan SRG besok. Iya, lawan yang berbeda dong. Siapa nih? Uni dari awal. Kita eksis dulu dari awal baru ini nanti masuk lagi gitu di tengah-tengah. Formulanya banyak nih kalau yang ini ya. Namun dengan demikian, perjalanan dari GK Esports harus terhenti di sini. Perwakilan dari MENA harus gugur di sini dan menorehkan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan ke babak knockout. Namun usaha yang baik 2-1 mereka berhasil mengamankan poin game juga atas SRG, sang juara di tahun 2024. Iya, nice try GK, padahal aku lagi banget anaknya. Coba Devin ada yang mau disampaikan kepada GK? Kayak akrab banget ya. Semangat ya, semoga next year juga bisa lebih baik. Tapi kan mereka juga masih ada satu perwakilan lagi kan dari Fakultas MENA. Ya, tapi kepentingan saudara sendiri ya. Betul juga. Jadi ya terima kasih untuk salah satu perwakilan dari Legend MENA. Terima kasih telah berani juga tadi dengan mencoba membawa hal yang baru untuk di panggung ini. Seru ya jadinya gara-gara mereka bisa ngeliat hardcore gold lane, bisa ngeliat main jahat. Bisa lihat SRG ternyata bisa
Di colong dulu ya, colong satu game. Banyak banget tadi. banyak banget. Tapi ngelihat akhirnya nih kalian bisa ngeliat langsung gak sih perbedaan ketika Uni masuk gitu di SRG. Kayaknya efeknya tuh bukan cuma sekedar dari Uninya doang sih kalau aku rasanya ya. Jadi gak cuma karena Uni jadi langsung menang juga enggak. Tapi karena SRG udah mulai bermain sebagai sebuah tim yang berkomunikasi. Karena mereka pun sempat membuat statement juga kalau misalnya karena mereka di pertama nih miskom dan lain-lain. Tapi sekarang udah mulai dibenerin. Uni membuat sinyal kan? Sinyal ya? Komunikasi lebih lancar ya? Bisa jadi tapi gimana mau ngeliat mungkin dari segi gameplay atau dari segi apa yang bisa bawa lihat di game ketiga tadi. Game ketiga tadi sebenarnya bisa dibilang kayak lumayan mood booster kali ya buat Uni yang masuk tadi, jadi lumayan ada angin segar juga. Terus sebenarnya tuh ada kesalahan dari JK juga sebenarnya. Jadi waktu mereka lagi team fight-nya ada Tempest of Blade-nya, ternyata pedangnya yang mau diambil itu knockout strike-nya belum ke sana. Jadi ketika ke sana, nah dari sana tendensinya sudah mulai langsung arah permainan dipegang dengan SRG tadi. Satu momen aja. Satu momen di sana tadi. Jadi ya sebenarnya kalau bersih mainnya JK ini masih ada chance-nya karena dia kan susah banget tadi buat bisa di catch up sebenarnya. Iya, berat. Emang bahaya kalau lawan tim yang sudah punya pengalaman tuh jangan sampai kasih celah berarti ya. Sekali kasih celah mereka bisa masuk. Ya dan juga Lord yang kecolongan tadi. Adu retribution di Lord tadi yang bisa dimenangkan juga. Dia itu buat dari SRG yang menang, jadi bisa dibilang pengalaman yang membuat SRG bisa lolos nih ke babak selanjutnya. Tapi menurutku ya SRG jangan mengulang kesalahan yang sama sih hari ini. Karena kita melihat game pertama game kedua. Wah, kita nggak tahu kan ada apa di internal mereka ya. Cuman itu bukan tipikal SRG yang kita kenal. Betul. Beda banget tuh dari gameplaynya, mungkin dari komunikasinya, dari eksekusinya. Wah, kacau. Wah, beda banget. Ini Kelihatannya di benar-benar dikasih support khusus ke arah Uni karena ini kan momen pertama yang benar-benar megah dan besar. Dan yang ketiga tolong ya, dikasih pressure juga. Iya, karena kalau sampai crucial flash kan Selesai. selesai semua buat SRG ya. Buat untuk SRG. Mulai lagi. Cuman itu sih yang bagusnya adalah mereka benar-benar bisa nge-punish satu momen aja selain dapat steal dari Uninya itu nggak pakai lama-lama lagi. Soalnya kalau misalnya diperpanjang aku rasa nih JK pun masuknya chance yang sama karena early mereka juga pegang dari kan udah. Jadi ngelihat 3 game ini itu di early game kuat ternyata ya. Kuat. Kuatnya juga karena dikasih zero power. Iya. Link terus. Link 3 kali. Ini Zero pakai linknya. Gimana ngomong? Galak ya. Galak sih. Pakai link terus sana. Cuman ya jadi kan kayak banyak yang bisa targetin ke dia juga. Hilda ini selalu bisa meng-cover, jadi Stormnya bebas juga di belakang. Stormy selama masih punya filter susah banget. Bisa ditargetin. Nah, Hirana dari Uni ini juga bagusnya adalah mereka sempat tertinggal memang di early game ya buat SRG. Tapi Uninya secara individual dia masih bisa keep up secara leveling. Jadi aku merasa itu juga yang membuat akhirnya kontes objektif untuk adu retributionnya lebih possible untuk dimainkan dibandingkan dengan game-game sebelumnya. Dan juga game time nggak game time kayak lebih ke objektif kayak targetnya nggak terlalu banyak. Memang benar-benar fokus saja untuk mereka bisa menangin sebuah team fight terus ambil objektif dan end game secepat mungkin juga nih. Benar. Dan ya buat JK banyak sih pelajaran yang bisa mereka bawakan juga dan banyak sistik yang kita harapkan nanti bisa muncul lagi dari game yang lain. Masih ada 3 match. Ada potensi 9 game. Mau cari apa hari ini? Dari Abu adalah total. Saya masih mencari Harmon ada di mana. Masih aku mau game kosong aja. Atas tas kita. Semua hero bisa dipakai. Oh iya benar 100. Tapi di mana Harmon? Di mana Colong berada? Iya, aku lupa. Laila sih. Laila. Mana mereka? Itu basic ya belum. Dulu udah muncul ya, masa Laila belum ya? Ada hero kuncir loh. Iya ada. Hero kuncir juga ada loh. Iya, kalau ada Amon biasa ada Laila nggak sih? Udah. Oke, siapa tahu ada. Tapi memang tadi kita melihat juga banyak